Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 670. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Seperti yang akan kita dengarkan dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengungkapkan pengalaman hidupnya sendiri. Hidup adalah panggilan untuk bersyukur. Jika kita bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan atau pakaian untuk dikenakan, itu sudah menjadi alasan untuk bersyukur. Yang paling penting adalah bukan segala sesuatu yang bisa kita kenakan sebagai materi yang dapat kita miliki pertama-tama, tetapi yang terlebih utama adalah apakah dengan mendapatkan sesuatu itu saya merasakan kedamaian dan kebahagiaan, dan dengan cara itu saya bisa melayani Tuhan. Maka mari sekarang kita mempersiapkan hati kita, dan kita memeriksa batin kita, apakah juga kadang-kadang dalam diri kita muncul apa yang dikatakan oleh Paulus, dengki, iri hati, fitnah dan curiga, pertengkaran antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Maka di hadapan Allah kita mohon belas kasih dan pengampunan agar kita layak merayakan misteri penyelamatan kita ini. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur kepadamu karena Roh-Mu selalu menguduskan kami. Semoga kami setia mengabdi Putra-Mu dengan rela membantu sesama, terutama yang membutuhkan pertolongan. Dalam perayaan syukur ini kami juga memanjatkan doa-doa kami untuk anak-Mu yang terkasih, Kina Riana Setio yang merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Bapa yang Maha Baik, peganglah tangan anak-Mu ini, sertailah dia, berjalanlah bersamanya dalam tahun-tahun kehidupannya. Semoga Engkau memberikan kepadanya rahmat, kesehatan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, bersama orang tua yang selalu mencintai dia,
dan menerima dia dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga dia merasakan kebahagiaan yang sempurna dan sejati dalam keluarga yang mungkin tidak sempurna, tetapi Engkau hadir dan menguatkan mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Dan semoga anak-Mu ini juga dapat merayakan rahmat kehidupan ini dengan penuh sukacita sambil menatap ke masa depannya dan juga menantikan pertolongan dan bimbingan-Mu untuk meraih apa yang dia cita-citakan, yang dia dambakan. Dan semoga hidupnya dapat berguna bagi sesama dan juga membahagiakan keluarganya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika ada orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut ajaran sehat, yakni ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan iman kita, dialah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, iri hati, fitnah dan curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira agama itu suatu sumber keuntungan. Memang iman itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan pelbagai nafsu, yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah, maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, dan kelembutan hati. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya, dan menggahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terlalu mahallah harga pembebasan nyawanya, dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya kalau ia ingin hidup abadi dengan tidak melihat liang kubur. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya,
apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu mati, semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Sekalipun pada masa hidupnya ia menganggap dirinya berbahagia, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, para ahli tafsir sering menamakan Injil Lukas sebagai Injil yang boleh dikatakan bersifat feminisme, dalam arti mengagungkan dan mengedepankan peran wanita. Pada zamannya hal ini bukan sesuatu yang lazim, sebab wanita bisa dikatakan sebagai golongan kelas 2 dibandingkan dengan para pria. Tetapi kita bisa melihat dalam perikop Injil hari ini, Lukas menampilkan sosok para wanita yang menyertai Yesus. Dan di antara mereka disebutkan nama-namanya. Yang paling kita kenal tentu adalah Maria Magdalena, yang dikatakan oleh Lukas telah dibebaskan dari 7 jenis setan. Tidak perlu kita mengartikan bahwa hidupnya begitu buruk, tetapi bisa kita artikan bahwa dia dibebaskan dari penderitaan yang begitu panjang. Dan sebagai rasa syukurnya dia persembahkan hidupnya untuk mengikuti Tuhan. Dan wanita lain adalah termasuk orang-orang yang punya nama yang baik, bahkan juga boleh dikatakan sangat mapan. Sebutlah tadi disebutkan istri Kusa, Yohana. Dan sesungguhnya ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana para wanita ini juga turut mendukung karya Yesus. Tetapi mari kita petik 2 hal ini. Yesus membiarkan dirinya ditolong, dan ini menandakan sebenarnya kerendahan hati. Saudara-saudari kita yang duduk dalam gereja ini tidak seorang pun
yang dapat mengatakan dia tidak membutuhkan siapa-siapa dalam hidupnya. Entah kita hidup sendirian, kita bukan single fighter, atau kita hidup bersama dengan orang lain, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa tanpa keberadaan orang lain dalam hidup saya. Maka ketika kita merasakan bahwa diri kita juga lemah dan butuh bantuan, dimensi ini harus dihidupi dalam diri kita. Kerendahan hati. Yang kedua adalah, kalau kita berada pada pihak yang lebih kuat, lebih mapan, lebih memiliki, maka panggilan kita adalah bermurah hati. Seperti yang digambarkan juga oleh wanita-wanita ini, dikatakan dengan sangat indah oleh penginjil. Mereka melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Dan dasar kenapa orang kemudian bisa bersikap murah hati dalam pelayanan mereka adalah satu hal ini yang dikatakan oleh Paulus dengan sangat indah dalam suratnya kepada Timotius. Kita datang tidak membawa apa-apa. Kita pulang ke rumah Bapa juga tidak membawa apa-apa. Lalu apa yang kita pertengkarkan selama hidup kita tentang harta benda? Apa yang membuat kita begitu serakah dengan namanya harta kekayaan? Mengapa antara saudara bisa saling membenci? Mengapa ada orang tua bisa penjarakan anaknya karena masalah harta? Bukankah semua yang kita miliki itu hanya titipan? Dan titipan itu kita gunakan secukupnya untuk kebutuhan kita. Dan kemudian kita gunakan juga untuk pelayanan belas kasih kepada sesama. Maka kalau kita memiliki, jangan menjadi sombong, tetapi punyalah prinsip kerendahan hati. Dan Paulus katakan juga, berlombalah kita, bukan untuk menjadi orang yang paling sukses dan paling terkenal dan paling kaya, tapi menjadi orang yang paling bahagia. Dan kebahagiaan itu yang sesungguhnya tidak kita dapatkan dengan memiliki seluruh kekayaan dan kehormatan dan kebesaran di dunia ini, tetapi ketika kita memiliki hati yang berbelas kasih juga kepada sesama kita. Semoga kita menghidupi dua nilai ini, rendah hatilah dan bermurah hatilah. Amin. Puji syukur nomor 380. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami, dan semoga kami pantas mengabdi-Mu dengan tulus dan menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami juga mohon keselamatan dan kesejahteraan arwah Bapak Lambertus Balik dan Ibu Tresia Suyanti, dan juga untuk Ibu Lucia Tengdiali. Pandanglah jiwa hamba-hamba-Mu ini dengan kerahiman-Mu. Bebaskan mereka dari segala halangan, dosa dan kekurangan, untuk bersatu dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang benar, yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, dimuliakan Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Lambertus Balik, Ibu Tresia Suyanti, dan Ibu Lucia Tengdiali, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan menyantapnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus. Tubuh Kristus, tubuh. Santapan pesiaran, makanan ingat, orang di surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati, sejuru selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersangar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Berlombalah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, melalui Ekaristi ini Engkau telah menganugerahi kami roti kehidupan kekal
yang menjadi kekuatan untuk melayani sesama. Semoga kami mampu menjadi pelayan kasih-Mu yang setia dan kelak ikut bangkit bersama Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada mereka yang telah melayani kita dalam Ekaristi pada malam hari ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 700. Hai bangkit lagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan